Baik, pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kita masih masuk di sesi konsultasi hukum. Anda pemirsa yang ada di rumah juga bisa langsung bergabung di line telepon 031 7320 333. Lagi 7320 333. Anda bisa sharing pendapat atau mungkin bertanya masalah hukum, konsultasi langsung dengan Cak Bowo tentunya. Dan bagi Anda di studio, silakan juga yang bertanya bisa langsung tunjuk tangan. Monggo silakan. Mohon disebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya apa ya Pak? Silakan. Ya. Oh ya. Pak. Ya, Gimana Pak? Ya. Saya minta kepada Pak Bowo, kenapa pejabat-pejabat di Sidoarjo itu tidak adil kepada kami? Karena kami itu warga miskin. Apakah pembangunan itu untuk orang-orang yang berduit saja? Terus saya meminta kepada Pak Bowo sadarkan pejabat-pejabat di Sidoarjo supaya mau ngerti terhadap orang-orang miskin kayak kami. Nah, terima kasih. Terima kasih. Pak Iwan, nah, ini hari menjelang puasa besok supaya didengar oleh Allah ya, khususnya melalui Nabi besar Muhammad ya, orang-orang kecil itu ya nggak pernah mendapatkan keadilan tapi orang yang dari atas. Kenapa? Contohnya demikian. Ketika kita nggak membawa masalah ini, nggak mengekspos, itu sungai itu saya lihat sudah lebar, kecuali sungainya nggak jalan. Sungainya lancar jaya. Ternyata itu mau dijual. Nah, kalau dijual ke perumahan, berarti pemerintah itu korupsi. Apa itu sebetulnya yang ngasih surat? Namanya? Ngomong aja Pak siapa? Pejabat apa? Jabatannya apa? Pak Sigit jabatannya apa di sana? Nah itu. Kenapa kok gak duduk terus ya? Itu gunakan untuk kepentingan itu. Apakah saya sudah tahu di tanah irigasi itu diduduki oleh, tahu ya, perumahan kan? Saya sekarang nggak mau diduduki perumahan. Nah, ya ada di nurani. Nah tadi saya kata kalau dengan pejabat itu simpan tangismu, simpan aja lah, nggak usah simpan kok terus. Tapi ketika dia itu ada apa? Ada penuhnya, sampai jangan saya bangun saya begini, preketek, becuk, ya, iya. Saya mah coba dulu. Kalau nggak ada, nggak tahu pejabat itu justru malah repot, nggak malah menyejukkan, repot. Iya, sebetulnya pejabat itu juga ada. Saya kalau bisa diusir, ya toh. Kemudian saya diusir, tanah itu digunakan oleh perumahan kan dijual kan? Nah berarti apa? Nah, korupsi itu apa? Maling. Hotel loh. Hotel yuk. Ganti lagi Pak. Ya. Hotel. Baik, gimana Pak Iwan? Sudah bisa diterima jawabannya? Ya. Oke, baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Siapa? Ada? Baik, silakan. Monggo, nama, dari mana, pertanyaannya apa? Itu. Ya. Iya. Ya, betul. Oh, Neng. Ya. Ya, betul. Ya. Ya. Ya.
Baik, terima Namanya Cak Tejo. Oke, Cak Tejo. Ya, memang benar ya toh. Orang itu nggak ngerti hukum, bisa dijebak oleh hukum ya toh. Itu menjadi target, nanti hati-hati. Maka sampai tanya di sini setiap pertanyaan nih, setiap hari Jumat, ingat-ingat jam 8 bengi atau jam 8 malam di sini. Pertanyaan itu ketika orang dijebak atau jadi memang apapun bentuknya asas fiksi itu, ketika undang-undang sudah dikeluarkan salah, maka harus tanya, oh ini jangan ngondo, jangan intersepsi, dalam arti intersepsi penyadapan ya, terus membiarkan dari kemana-mana ya, menyebarkan ya toh kemana-mana, sudah menyadap dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah tidak dibenarkan karena semua sekarang punya handphone, tetapi handphone ini nantinya kalau ada yang tahu akan kenanya apa, ancamannya di penjara. Jadi seharusnya pemerintah itu memberikan suatu grafis tentang undang-undang pornografi. Hati-hati dengan pasal 6, pasal 4, pasal 5, 6, 7, 8 diuntukkan dengan pasal 29, 30, 31, 32 seterusnya. Jadi seharusnya digrafis. Contohnya, kenapa pemerintah nggak duit kepingin duit gak ditokno soalnya dientit. Nah ditokno ya di TV lah, Surabaya TV. Undang-undang nomor 8 tahun ya, Undang-Undang nomor 44 tahun 2008, pasal ini berbahaya, nanti kena jadi. Kecuali begitu toh. Sosialisasinya berarti ya? Iya, ya. Di TV, apalagi dicetak juga bisa. Pemerintah gak gelem kehilangan duit, jadi disimpan. Ketika nek disimpan, nek dicekel itu barunya. Contohnya begini, orang pencari sampah nih, ya, terus menemukan sabu ya, dia tahu itu nggak tahu kalau sabu, tetapi undang-undang kedapatan di penjara. Nah contohnya seperti itu, jangan sampai seperti itu. Ini bahaya. Kenapa? Dia nggak tahu itu apa sabu, apa tawas, apa gula, apa uya, di kedapatan kena. Maka hati-hati. Hukum itu ada jebakan. Namanya Cak Tejo jebakan Superman sampai Batman, hati-hati. Wes gak usah ngono-ngono, enak ndok omah, sekolah apa meneh, ndok karaoke dan sebagainya, engko diluguri dijebak, engko dadi kena kedapatan mau apa, sudah selesai kan. Wes ngandang lah, orang-orang hati-hati sekarang ini, hati-hati, banyak sekali jebakan-jebakan ini. Justru enggak memberitahu jangan ini, enggak bisa dipancing, dijebak, itu hati-hati. Jadi ini sebetulnya ini peran pemerintah. Alhamdulillah saya juga berperan ya. Ini amal ibadah ya. Mumpung seperti itu kan amal, saya menyampaikan ibadah. Ya toh? Amal itu enggak berupa ini, tapi berupa ini ya amal. Iya enggak Ning? Coba Ning, iya enggak? Ya gitu, Cak Tejo ya. Bisa diterima jawabannya, Cak Bowo? Bisa. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, silakan. Oh iya. Mbak siapa nih? Dengan siapa ini, nama, dari mana, dan pertanyaannya apa nih? Malam. Iya Mbak Meta. Ya. Pornografi. Itu yang pertama. Pertama. Terus yang kedua, ya, terus. rugi, entah itu finansial atau apa. Oke. Baik, terima kasih. Nah, ini sekarang di kepolisian yang hubungannya dengan internet, hubungannya dengan pornografi, itu setiap polisi itu ada ya bagiannya, dia melihat, oh nomor 081235, oh Cak Bowo ini loh, ono sek-seke dah, di situ ketahuan di Polda itu ada bagian khusus seperti itu. Bisa dilacak ya berarti? Bisa. Itu di sana itu hanya melacak orang-orang aja tugasnya. Berarti ya. Komputernya banyak, petugasnya banyak. Ketak, ketahuan itu. Tapi nggak anu, ketak tuh.
Kalau ini kena, makanya saya nggak mau kena WA kok dibobol. Saya nggak mau punya Facebook kan lho, kono lho Pak. Di situ lho orang tek. Jadi satu tek. Wong 10 kata kabeh. Kenapa? Hah, boleh kejahatan. Tapi ada kejahatan novel nggak ketemu, tapi kejahatan lu ketemu aja. Nah, tadi kemudian ada persoalan memang hal ini Mbak Meta harus ada saksi ahli. Jadi nggak bisa kalau nggak ada ahlinya. Jadi harus dukung ahli. Baik kalau itu, kalau kata-kata itu ahli bahasa. Kata-katanya apa? Kalau itu ahlinya juga. Kalau itu memang hubungannya dengan penyadapan, ahlinya ya IT. Ya. Ya itu jadi tanpa dukung ahli nggak bisa memang. Dan itu kapan bisa? Tapi sekarang itu agak susah ketika ada penyadapan, ada intersepsi dan sebagainya itu nggak ditahan karena ancamannya 4 tahun. Kalau dulu dirubah. Ya. Kalau dulu memang bisa, sekarang nggak segampang itu. Dan itu pun kelihatannya hakim, jaksa, polisi nggak mampu ini. Pokoknya polisi sampai 21 nanti jaksa tanggung jawab, padahal itu nggak tahu apa sih sebetulnya penyadapan itu. Apa sih? Jangankan penyadapan ya JBS itu nggak tahu, hakimnya nggak tahu. Bener saya ngomong ini. Apa sih sebetulnya intersepsi itu? Perbuatan hukumnya di mana nggak ngerti. Ya. Pokoknya ngerti, orang ini salah. Salah. Jadi orang ngaku aja salah. Itulah. Jadi hukum di kita itu sebetulnya masih kurang proporsional dalam arti untuk hal-hal sifatnya yang saya sampaikan IT ini atau pornografi belum mampu untuk menjangkau itu. Jadi tidak bisa serta merta langsung dijadikan tersangka. Nah, bisa saja jadi tersangka. Pokoknya dengan P21 nanti sidang lah. Terus pengadilan sendiri nih. Pengadilan itu Bu. Pengadilan ini pokoknya itu untuk jaksa iku wis pokoknya tak sidang. Salah bener, tak ketok. Pokoknya apa jari hakim. Pokoknya wong bener sok salah, wong salah sok bener itu diolak-walik hukum seperti itu. Maka saya kadang-kadang nangis hati saya kok begitu ya. Ya. Contohnya begini. Contohnya nih ya. Contohnya ada persoalan penistaan agama. Ini kembali ke Ahok ya. Ahok itu kan ancamannya 5 tahun. Ahok. Terus dituntut oleh jaksa perbuatan percobaan. Tapi diputus oleh hakim 2 tahun. Nah, ini bagaimana? Siapa yang benar? Nah, ini menjadi satu tanda kutip pertanyaan. Nah, seperti ini. Coba Ibu kalau menghina agama, langsung masuk penjara. Semua penjara. Dan ancamannya tidak pernah percobaan. Ini yang saya ketahui ya di dalam catatan-catatan buku saya. Jadi setiap penghinaan agama mesti ancamannya mesti masuk. Tidak ada yang nggak masuk. Nah, contohnya hukum itu seperti itu. Ya. Nah, makanya nggak usahlah melanggar hukum. Lebih baik kita main hukum proses yang benar aja. Proses prosedur ya, hakim. Jangan sampai kena ada figur seorang pimpinan begini sampai begitu. Itu memberi satu perpecahan negara kita, NKRI-nya seperti itu. Jadi sebetulnya kembali lagi nih bahwa sebetulnya kalau kita masih belum saatnya pemilihan langsung, belum saatnya, jangan dipaksa. Nanti kenapa kita itu ada Bhinneka Tunggal Ika, jadi bermacam-macam. Saya ini keliling desa, jadi ada pulau, nggak bisa diginikan bener. Kita itu berbagai macam pulau, berbagai macam suku, susah untuk menyatukan. Kalau dulu bisa, kalau dulu memang negara kita, alhamdulillah ya, nenek moyang kita yang sudah mendiang itu, alhamdulillah. Sekarang itu loh, agak susah, malah seperti ini, ya toh? Nah, itulah saya sampaikan, hingga jangan sampai nanti ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, caca-caca, adik-adik, gak usah lah melanggar hukum. Lebih baik bagaimana kerja yang benar, ya toh? Terus kayak saya ikut-ikutan politik itu, tahu zaman politik? Titik-titik, ya toh? Lu politik begitu? Ya. Titik-titik tok sini, ya toh? Nah itu lebih baik, enak apa? Enak dengarkan masalah hukum, dari sejuk dari gitu.
Ya Terus enggak? yang terakhir yang belum dijawab tadi yang masalah apakah untuk hukuman bisa diganti dengan finansial, mungkin denda. Oh, itu kan ada denda, tidak bisa kena primer dan subsidiar. Hmm. Jadi kalau primernya itu hukuman Mbak Meta, subsidiarnya itu adalah denda. Ketika gambar denda berarti 6 bulan jalani ngoten. Salah satu berarti Salah satu, ya. kalau bisa dibayar. Mhm. Bang, mau bebas nggak Iya. mungkin. Kecuali KTP nggak punya KTP. Gitu ya, Cak Iya, Bowo. iya. Oke, sebagai penutup Cak Bowo mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya sampaikan dalam arti demikian. Mhm. Saya terima kasih, alhamdulillah dalam hal ini hukum di mata bawah sudah nantinya kita alhamdulillah seperti ini, sehingga semua ini untuk memberikan pencerahan supaya mengerti orang-orang loh Pak, gak dimengerti. Dan alhamdulillah jangan saya aja, kalau bisa pemerintah juga memberikan pencerahan-pencerahan seperti ini. Kalau bisa undang-undang yang baru itu perlu dikasih grafis dan disosialisasikan. Mhm. Ning Ria, Iya. jadi semua tahu, gak usah begini, kalau begini datang-datang, tetapi seharusnya begitu. Tapi malah seneng pemerintah, enak Pak Bowo, rek. Aku bakalan duwe, ya toh? Bakalan duwe kan deh. Ono undang-undang kon maca dhewe. Oh ini opo kan, itulah. Tuh, tapi kalau undang-undang yang menguntungkan pemerintah disingitno. Tapi nek sing nggak menguntungkan oh dibuka-buka. Nah, contoh seperti ini, seperti hak tanah, kepemilikan. Contohnya begini. Satu hal, orang bertempat tinggal di tanah negara ini sudah lebih dari 30 tahun. Nah, toh kemudian dia tidak tahu tentang bagaimana seharusnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu. Ya toh, pasal 5. 6. Jadi tanah itu punya nilai sosial, ya. Iya. Ketika menempati, dari PP 3279 PP-nya Pak Harto ini yang Pro 2, itu bisa ngajukan sertifikat, tapi nggak disampaikan seperti ini. Iya. Pokoknya ditutup dan dia kata sampai pada waktu nempati dan nempati sampai 20 tahun permohonan. Iya namanya ya minta sporadik riwayat tanah, ada sporadik bahasa-bahasa yang agak ya riwayat tanah. Saya menempati ini lurah sing entokno, lurah yang meneng. Susah juga. Baik. Terima kasih Terima untuk kasih ya. informasi dan waktunya Cak Bowo, dan demikian pemirsa program Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Faria Mei beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi Jumat depan. Salam Surabaya TV.